Ya, selamat pagi. Cek apakah suara saya bisa didengar, Bisa, khususnya Pak. untuk oh ya, oke. Ya, terima kasih untuk Wira yang sudah melakukan perekaman dan nanti kelompok yang akan memimpin perkuliahan ini ada Paulina Arum dan Cut Ayu. Loh, kok malah di share screen-nya kok malah di take down? Iya Pak, saya double device soalnya. Ini laptopnya mau saya matikan dulu suaranya. Oh, gitu ya. Ya, silahkan Arum untuk share screen dan open cam ya. Masa sendirian Cut Ayu sudah kelihatan cantik itu di sini. Loh, dimatiin juga. Ya, ya silakan untuk penyaji memimpin perkuliahan ini melakukan presentasinya dan jangan lupa ya open cam untuk mereka para penyaji. Ya, silakan memimpin perkuliahan diawali dengan doa. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Dan. Selamat pagi Pak Daniel dan teman-teman. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, pada kesempatan kali ini saya Cut Ayu Putri dengan NIM 1219100100044 dan Paulina Arum dengan NIM 121910018 akan mempresentasikan mengenai praktikum audit yang kedua. Next. Nah, pengertian audit. Audit sendiri adalah merupakan suatu proses evaluasi sistematik atas laporan keuangan dari suatu entitas yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dari laporan tersebut. Dan hasil akhirnya akan diberikan kepada yang berkepentingan. Nah, menurut IFAK, audit itu juga merupakan pemeriksaan independen atas informasi keuangan dari setiap entitas, baik berorientasi pada laba maupun tidak, dan terlepas dari ukurannya atau bentuk hukumnya. Next. Nah, tujuan umum audit ini adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Next. Nah, ini ada beberapa tujuan audit secara umum yang sudah kita pelajari juga pada materi pengauditan 1 dan 2, ada kelengkapan, ketepatan, eksistensi, penilaian, klasifikasi, ketepatan, pisah batas, pengungkapan, dan bisa di next. Nah, yang selanjutnya adalah kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik ini adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Nah, KAP sendiri juga bisa dikatakan sebagai organisasi yang melaksanakan jasa profesional yang dicakup oleh standar profesional akuntan publik yang mengikuti partner, prinsipal, dan staf profesionalnya. Next. Nah, yang selanjutnya ada struktur organisasi KAP. Nah, menurut Mulyadi tahun 2002, pada umumnya kantor akuntan publik ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada partner atau biasa kita sebut dengan rekan. Partner ini menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit, bertanggung jawab atas hubungan klien dan bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing. Nah, partner ini menandatangani laporan audit dan manajemen letter dan bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit dari klien. Yang kedua adalah manajer. Manajer bertindak sebagai pengawas audit yang bertugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program audit dalam waktu audit, mereview kertas kerja, laporan audit, dan manajemen letter. Biasanya, manajer ini melakukan pengawasan terhadap pekerjaan beberapa auditor senior. Pekerjaan manajer ini tidak berada di kantor klien, melainkan di kantor auditor.
Yang selanjutnya adalah auditor senior. Auditor senior ini bertugas untuk melaksanakan audit, bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana. Bertugas untuk mengarahkan dan mereview pekerjaan auditor junior. Yang selanjutnya ada auditor junior. Auditor junior ini melaksanakan prosedur audit secara rinci, membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Nah, pekerjaan ini biasanya dipegang oleh auditor yang baru saja menyelesaikan pendidikan formalnya di bangku perkuliahan. Next. Nah, ada beberapa jenis klien KAP. Yang pertama adalah klien lama. Klien lama ini merupakan klien yang laporan keuangan tahun sebelumnya telah diaudit oleh KAP yang sama dengan laporan keuangan tahun sekarang. Dan yang klien baru merupakan klien yang laporan keuangannya itu baru diaudit tahun sekarang oleh KAP yang bersangkutan. Nah, klien baru ini dibagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah klien baru yang baru pertama kali melakukan audit. Nah, klien ini merupakan klien yang baru saja melakukan perikatan audit dengan KAP untuk mengaudit laporan keuangan dan laporan keuangan klien tersebut belum pernah diaudit oleh KAP lainnya. Nah, yang kedua adalah klien baru yang sudah pernah diaudit. Klien ini merupakan klien yang baru saja melakukan perikatan audit dengan KAP untuk mengaudit laporan keuangan tahun sekarang. Akan tetapi, laporan keuangan tahun sebelumnya telah diaudit oleh KAP lainnya. Next. Yang selanjutnya kertas kerja. Kertas kerja ini adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Nah, contoh kertas kerja adalah program audit hasil pemahaman terhadap pengendalian internal, analisis, surat konfirmasi, representasi klien, iktisar dari dokumen-dokumen perusahaan, dan daftar atau komentar yang dibuat oleh atau diperoleh auditor. Bisa di next. Yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari kertas kerja audit. Nah, setiap auditor itu kan membuat kertas kerja audit pada saat melaksanakan tugas audit. Nah, manfaatnya adalah yang pertama, kertas kerja ini merupakan dasar penyusunan laporan hasil audit. Yang kedua, merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan para pelaksana audit. Yang ketiga, kertas kerja audit ini merupakan alat pembuktian dari laporan hasil audit. Yang selanjutnya bisa menyajikan data dan untuk keperluan referensi, dan yang terakhir untuk salah satu pedoman untuk tugas audit berikutnya. Next. Nah, adapun tujuan pembuatan kertas kerja audit ini adalah untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan audit, untuk menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya, dan mengkoordinasikan dan mengorganisasi semua tahap audit, serta memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Nah, yang selanjutnya, apa itu Atlas? Atlas itu merupakan sebuah aplikasi audit berbasis Microsoft Excel yang dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang bekerja sama dengan Institut Akuntan Publik di Indonesia. Next. Nah, untuk yang selanjutnya,
mengenai surat tugas audit. Surat tugas audit ini adalah jenis surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh seseorang yang berwenang di instansi atau lembaga tertentu yang isinya memberikan penugasan kepada pegawai staf untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, surat penugasan audit ini merupakan surat penugasan yang dibuat oleh auditor yang kemudian dimintakan tanda tangan klien. Nah, isi dari surat tugas audit ini adalah terdiri dari nama perusahaan, serta laporan keuangan yang diaudit, tujuan perjanjian, tanggal pelaksanaan, serta tanggal penyelesaian audit, batasan tanggung jawab dalam melaksanakan auditnya, khususnya mengenai pembukuan yang sedang diperiksa. Juga mengenai bantuan-bantuan yang diberikan oleh perusahaan untuk memperlancar proses audit yang dilakukan, serta perkiraan besarnya biaya audit dan ketentuan pembayarannya. Next. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan surat penugasan audit. Dengan dibuatnya surat penugasan audit yang berisikan perjanjian antara auditor dan pihak perusahaan, maka hal ini tentu saja akan memperjelas tingkatan tanggung jawab auditor. Sehingga hal ini dapat digunakan sebagai alat informasi bagi para pemakai laporan keuangan bahwa auditor turut bertanggung jawab dalam hasil auditnya. Next. Bisa di next. Nah, untuk sebelum masuk ke independensi auditor, saya akan melanjutkan dari surat tugas. Konten surat penugasan audit itu biasanya ada tujuan perjanjian, ada tanggal pelaksanaan, tugas auditor, batasan tanggung jawab, dan bantuan apa yang telah diberikan perusahaan. Yang selanjutnya ada independensi auditor. Auditor independen merupakan ciri khas seorang akuntan publik dalam melaksanakan proses audit. Pelaksanaan audit ini dilakukan secara bertahap yang dimulai dari penerimaan penugasan, perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit. Nah, akuntan publik ini harus memenuhi kewajiban profesionalnya, yaitu bersikap independen, meskipun hal ini bertentangan dengan kehendak kliennya, dan dapat berakibat akuntan publik tersebut tidak digunakan kembali oleh kliennya. Nah, independensi sendiri berarti adanya kejujuran oleh auditor dalam pertimbangan fakta dan adanya pertimbangan secara objektif dan tidak memihak pada diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Nah, akuntan publik yang independen adalah akuntan yang tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpai dalam pemeriksaan. Next. Nah, terdapat tiga aspek yang mempengaruhi independensi auditor, yaitu independensi nyatanya, independensi dan dalam penampilan, dan independensi dari sudut keahlian. Bisa. Baik, berikutnya adalah dari penerimaan perikatan audit. Nah, menurut Beaton et al. Tahun 2002 dalam buku Modern Auditing versi Bahasa Indonesia menyatakan bahwa tahap awal dari audit laporan keuangan melibatkan suatu keputusan untuk menerima atau menolak kesempatan untuk menjadi auditor dari klien baru atau untuk melanjutkan sebagai auditor bagi klien yang sudah ada. Nah, sebab itu terdapat standar pengendalian mutu yang menyediakan petunjuk profesional berkenaan dengan keputusan untuk menerima dan melanjutkan klien dan perikatan, sejalan dengan standar audit yang berlaku saat itu. Berikutnya ada dari langkah-langkah penerimaan perikatan audit. Yang pertama ada dari mengevaluasi integritas manajemen. Tujuan utama dari audit laporan keuangan adalah untuk memberikan suatu opini atas laporan keuangan manajemen.
Oleh sebab itu, penting bagi auditor untuk memeriksa apakah manajemen perusahaan tersebut dapat dipercaya atau tidak. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. Elemen penting dari audit melibatkan penilaian risiko salah satu material dalam laporan keuangan. Nah, akuntan publik juga menaruh perhatian terhadap risiko bisnis auditor jika dihubungkan dengan perusahaan yang memiliki masalah kesulitan keuangan atau kelangsungan usaha atau going concern. Yang ketiga, menilai kompetensi untuk melaksanakan audit. Sebelum menerima suatu penugasan audit, auditor perlu untuk mengevaluasi apakah ia memiliki kompetensi profesional untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Yang keempat adalah mengevaluasi independensi. Independensi dalam menerima penugasan audit diwajibkan dalam kode etik perilaku profesional dan merupakan salah satu dari elemen pengendalian mutu. Nah, sebelum menerima klien, KAP diharuskan untuk mengevaluasi apakah terdapat kondisi yang akan mempengaruhi independensi auditor calon klien. Yang kelima ada dari keputusan untuk menerima atau menolak perikatan. Nah, dalam membuat keputusan apakah akan menerima atau menolak suatu penugasan audit, KAP akan mengolah risiko bisnis sendiri. Nah, alasan-alasan umum untuk menerima atau menolak klien adalah mempertimbangkan atas integritas manajemen, pembatasan ruang lingkup oleh manajemen, kemampuan audit, atau kesepakatan dengan auditor terdahulu. Dan yang keenam adalah membuat surat perikatan. Nah, membuat surat perikatan audit merupakan langkah akhir dari tahap penerimaan penugasan audit dan merupakan praktek profesional yang baik agar kedua belah pihak dapat menaati kesepakatan dan syarat-syarat dari suatu audit. Lalu ada penerimaan perikatan audit berdasarkan SPAP, Standar Audit dan Standar Pengendalian Mutu nomor 1, yaitu penerimaan perikatan audit merupakan tahap awal dalam melakukan audit atas suatu organisasi atau perusahaan. Penerimaan perikatan biasanya dilakukan oleh seorang auditor dengan menandatangani surat perikatan audit bersama suatu pimpinan organisasi atau perusahaan. Yang berikutnya ada prosedur penerimaan perikatan sesuai dengan SPAP 2013. Yang pertama, penerimaan perikatan audit atas klien lama. Yang pertama, mengevaluasi kembali integritas manajemen. Evaluasi atas integritas manajemen klien lama dapat dilihat pada SPM 1 A16, yaitu rekan harus mempertimbangkan hal-hal signifikan yang mungkin timbul selama perikatan kini maupun terdahulu, dan implikasinya dalam melanjutkan hubungan tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. Identifikasi atas kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa tidak secara eksplisit tertulis di dalam SA 210. Akan tetapi, identifikasi yang dimaksud yang tercantum pada SA 210 paragraf A28 sampai 30 dan A3 dan 6 sampai 7. Yaitu yang pertama, untuk perikatan berulang. Nah, auditor harus menilai apakah terdapat kondisi khusus yang memerlukan suatu revisi terhadap ketentuan perikatan audit dan apakah perlu mengingatkan entitas yang bersangkutan tentang ketentuan perikatan audit yang masih berlaku. Yang kedua, mengidentifikasi apakah terdapat alasan yang memadai untuk melakukan perubahan dan dalam ketentuan perikatan audit tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi apakah kerangka laporan keuangan yang akan diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima. Yang berikutnya, memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen tersebut mengakui dan memahami tanggung jawabnya. Yang kelima, mengidentifikasi apakah terdapat pembatasan ruang lingkup audit oleh manajemen. Yang terakhir, mengidentifikasi apakah terdapat pertimbangan lainnya dalam penerimaan perikatan audit tersebut. Nah, lalu yang C, menilai potensi untuk melaksanakan audit. Nah, di sini tim perikatan harus mempertimbangkan hal-hal seperti
pemahaman dan pengalaman praktik, terus pemahaman standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, keahlian teknis, pengetahuan industri yang relevan dengan bidang usaha klien, lalu kemampuan dalam menggunakan pertimbangan profesional, dan terakhir pemahaman tentang kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP-nya. Lalu poin yang D, mengevaluasi independensi. Nah, mengevaluasi atas independensi secara jelas tertulis dalam SA 220 paragraf 11. Nah, disimpulkan atas kepatuhan terhadap independensi, rekan perikatan harus memperoleh informasi yang relevan dari KAP jika relevan. Lalu mengevaluasi informasi tentang pelanggaran yang terindikasi terhadap kebijakan dan prosedur independensi KAP. Lalu melakukan tindakan yang tepat untuk menghilangkan ancaman atau mengurangi ke tingkat yang dapat diterima. Lalu yang E, keputusan untuk menerima atau ditolak, dan yang terakhir mempersiapkan surat perikatan. Nah, lalu ada penerimaan perilaku audit atas klien baru yang baru pertama kali diaudit. Yang pertama adalah mengevaluasi kembali integritas manajemen, yang di dalamnya adalah komunikasi dengan pemberian jasa akuntansi profesional kepada klien, baik yang sekarang maupun yang terdahulu. Lalu meminta keterangan dari personel KAP yang lain atau pihak ketiga lainnya. Lalu pencarian latar belakang melalui berbagai sumber. Yang B adalah mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. Nah, identifikasi atas kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa ini secara eksplisit tertulis pada tadi SA 210. Selanjutnya adalah menilai kompetensi untuk melaksanakan audit. Nah, di sini rekan-rekan harus mempertimbangkan hal-hal seperti pemahaman dan pengalaman praktik atas perikatan audit, pemahaman standar profesional, keahlian teknis, lalu pengetahuan industri di bidang usaha klien, dan kemampuan untuk menggunakan pertimbangan profesional, pemahaman tentang kebijakan, dan prosedur pengendalian mutu KAP. Yang berikutnya ada mengevaluasi independensi, lalu keputusan untuk menerima atau menolak, yang terakhir mempersiapkan surat perikatan. Nah, di sini penerimaan perikatan audit atas klien baru yang sudah pernah diaudit. Kan kalau yang tadi kan yang baru pertama diaudit, kalau ini sudah pernah diaudit. Nah, mengevaluasi integritas manajemen. Di sini evaluasi atas integritas manajemen pada penerimaan perikatan atas klien baru sudah pernah diaudit, pada dasarnya sangat mirip dengan penerimaan perikatan atas klien baru. Nah, baru pertama kali bedanya ini adalah pada pencarian informasi integritas manajemen dapat dilakukan dengan cara melakukan komunikasi dengan auditor terdahulu klien. Gitu. Nah, sekarang kita sudah masuk di studi kasus dan atlas. Kelompok kami mengambil studi kasus seperti berikut. Ini untuk listnya. Ini juga listnya. Nah, pertanyaannya, yang pertama adalah KAP menerbitkan surat tugas ke klien. Yang kedua, setelah itu pembuatan pernyataan independensi. Dan yang terakhir, KAP juga telah mengkomunikasikan kepada tim perikatan mengenai perikatan tersebut. Nah, yang kita harus kerjakan adalah A140, yaitu surat tugas. Di mana nama KAP sampai SA yang relevan ini sudah ada pada A130. Dan yang kanan ini diambil dari drop down atau list yang tersedia. Nah, untuk surat kertas kerja ini digunakan untuk mengecek kelengkapan surat tugas untuk tim perikatan yang akan melaksanakan audit. Dan auditor diminta untuk menggunakan pilihan drop down dalam menjawab setiap pernyataan. Nah,
pada kertas kerja ini terdapat analisis. Analisis diisi menggunakan drop down atau list ya atau tidak. List ini mempengaruhi kesimpulan. Nah, di sini disimpulkan bahwa surat tugas memadai. Surat tugas memadai itu dikarenakan auditor lengkap dalam melakukan pengisian atau surat tugas mencakup semua kriteria yang terdapat pada kertas kerja A140. Nah, jika kotak status KKP menginformasikan kertas kerja kelengkapan pengisian kotak warnanya hijau, maka status KKP ini adalah komplit atau lengkap. Nah, yang berikutnya adalah A150 atau pernyataan independensi. Kertas kerja ini berisi informasi mengenai analisis KAP terhadap independensi atas pelaksanaan audit baik untuk tim perikatan maupun untuk KAP. Nah, auditor diminta untuk menggunakan pilihan drop down dalam menjawab pertanyaan. Nah, sudah dijelaskan bahwa tadi dari nama KAP sampai SN yang relevan ini sudah berasal dari list atau drop down yang terdapat pada A120. Nah, untuk berikutnya tentang kesimpulan yang berada pada kotak kesimpulan ini menyatakan bahwa pernyataan independensi memadai dikarenakan auditor lengkap dalam melakukan pengisian atau pernyataan independensi dan mencakup semua kriteria yang terdapat pada kertas kerja A150. Nah, jika status KKP-nya hijau, status KKP dapat berupa komplit yang berarti lengkap. Yang berikutnya ada dari A160 atau komunikasi tim perikatan. Nah, kertas kerja ini digunakan kertas kerja untuk mengidentifikasi komunikasi dan konsultasi yang terjadi di antara tim perikatan dalam rangka proses pelaksanaan audit. Nah, auditor diminta untuk menggunakan pilihan drop down dalam menjawab pertanyaan. Seperti ini. Lalu, pada bagian kotak kesimpulan. Di sini dikatakan bahwa komunikasi memadai, yang berarti auditor lengkap dalam melakukan pengisian atau komunikasi dengan auditor pendahulu, mencakup semua kriteria yang terdapat pada kertas kerja A160. Lalu yang berikutnya adalah kita klik ini, strategi audit secara keseluruhan, yang akan muncul seperti ini. Nah, untuk mengisi strategi audit memorandum dan perencanaan audit pada kertas kerja tersebut, strategi audit memorandum, auditor harus mengisi karakteristik perikatan, tujuan pelaporan saat audit, dan sifat komunikasi. Nah, faktor signifikan, aktivitas perikatan awal, dan pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lainnya seperti sifat, saat, dan luas sumber daya. Nah, sifat saat dan luas prosedur risk assessment dan sifat saat dan luas prosedur selanjutnya. Nah, terkait poin-poin dari setiap karakteristik perikatan di atas yang tertuang dalam audit strategi memorandum mengacu pada SA 300 tentang audit strategi keseluruhan. Nah, baik, presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Arum. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka 3 sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand. Baik, yang pertama dipersilakan untuk Saudari Eza.
Untuk Saudari Eza, Cek, halo. halo Maaf, ya. apa suara saya terdengar? Iya, tapi kecil, Kak. Oh ya, ini sudah terdengar. Ya, sudah. Saya mau tanya, tadi kan Cut di akhir presentasi itu menjelaskan tentang 3 aspek independensi yang perlu diperhatikan, gitu ya. Kalau nggak salah ada real independensi, yang independensi dalam arti sebenar-benarnya, terus individual, dan saya lupa yang satunya tadi itu apa. Itu apakah bisa dijelaskan tuh detailnya seperti apa ya? Oh ya, Gitu. baik. Terima kasih. Terima kasih Kak Iza atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada Saudari Novia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Novia dengan NIM belakang 17. Saya mau tanya, bagaimana jika laporan tahun sebelumnya itu tidak diaudit? Terus, apakah ada prosedur alternatifnya? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Novia atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada Saudara Wira. Dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Wira dengan NIM 12.19.128. Saya ingin bertanya kepada kelompok, apakah seorang auditor seringkali mengalami kesulitan dalam mempertahankan mental? Jika sering mengalami kesulitan, apa saja yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Wira. Kami mohon izin meminta waktu sebentar untuk berdiskusi.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Eza tadi. Untuk detail yang 3 aspek yang mempengaruhi auditor itu ya. Jadi yang pertama, ada independensi senyatanya. Nah, itu tuh artinya kayak suatu keadaan di mana auditor itu memiliki kejujuran yang tinggi dalam melakukan audit secara objektif. Nah, yang selanjutnya kan ada independensi dalam penampilan. Nah, maksudnya itu kayak sebuah pandangan dari pihak luar, dari pihak eksternal itu terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Jadi tentang penilaian orang luar terhadap auditor tersebut itu bagaimana gitu. Dan yang ketiga itu kan tadi ada independensi dari sudut keahlian atau kompetensi. Nah, hal ini tuh berhubungan dengan kemampuan kompetensi auditor dalam melaksanakan prosedur audit serta nantinya akan mengeluarkan output yaitu pendapat dari laporan keuangannya itu. Seperti itu, Saudari Eza, apakah sudah menjawab? Untuk Saudari Eza, atau apakah sudah menjawab? Baik, sambil menunggu, untuk selanjutnya dari pertanyaan dari Saudari Novia bisa dibantu jawab oleh Saudari Arum. Baik, saya akan menjawab dari Saudari Novia yang bertanya, bagaimanakah jika laporan tahun sebelumnya tidak diaudit? Nah, laporan tahun sebelumnya yang tidak diaudit atau jika auditor tidak dapat memperoleh keyakinan dengan mereview kerja auditor pendahulu, nah, maka auditor harus memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk mendukung asersi yang terkandung dalam saldo awal sepanjang saldo-saldo tersebut yang berdampak terhadap laporan keuangan tahun berjalan berikutnya. Begitu. Apakah Saudara Novia dapat diterima? Sudah kelompok, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, saya akan sekaligus menjawab pertanyaan dari Saudara Wira yang bertanya apakah seorang auditor seringkali mengalami kesulitan dalam mempertahankan mental jika sering mengalami kesulitan apa saja yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Nah, keadaan yang seringkali mengganggu sikap mental independen auditor itu sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor ini kan dibayar oleh kliennya atas jasa tersebut. Dan yang kedua, sebagai penjual jasa, seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya. Dan yang terakhir, sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien tersebut. Apakah dapat diterima, Saudara Wira? Baik, terima kasih Saudara Agung. Terima kasih Agung dan kelompok. Sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator untuk sesi kedua. Untuk Saudari Eza tadi sudah dijawab di kolom chat ya. Baik, terima kasih Saudari Eza. Yang selanjutnya kita masuk ke sesi 2. Untuk Saudari Ripka, bisa dinyalakan mic-nya bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ripka dengan NIM 12-19-120. Saya ingin bertanya,
apa sanksinya apabila auditor itu terbukti tidak independen, karena tadi belum dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ripka atas pertanyaannya. Yang selanjutnya, Saudari Ana, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Ana dengan NIM belakang 19, ingin bertanya pada kelompok. Dalam tim perikatan, biasanya auditor harus mempertimbangkan kompetensi yang memadai untuk menyelesaikan perikatannya. Apakah bisa dijelaskan secara lengkap untuk pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud dari kelompok tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ana. Yang selanjutnya, Saudari Bella, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Bella dengan NIM 1219.007. Saya ingin bertanya tentang fee audit, bagaimana fee audit dapat mempengaruhi independensi auditor. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Bella atas pertanyaannya. Kami dari kelompok izin untuk meminta waktu sebentar untuk berdiskusi. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Saudari Ripka. Apa sanksinya apabila auditor itu terbukti tidak independen? Nah, jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang auditor dalam memberikan jasa atas temuan-temuan bukti pelanggaran baik ringan ataupun berat, nah di sini akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi administratif berupa sanksi peringatan, sanksi-sanksi pembekuan izin, dan sanksi pencabutan izin
dari auditor tersebut. Begitu Saudari Ripka, apakah dapat diterima? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sama. Baik, yang selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Anne. Yang menanyakan tadi, kan tim perikatan itu biasanya harus mempertimbangkan kemampuan auditornya. Nah, gimana yang pertimbangan-pertimbangan apa saja yang dimaksud? Nah, menurut tadi sempat disinggung sih waktu di presentasi yang biasanya dipertimbangkan itu yang pertama pasti tentang pemahaman dan pengalaman praktik atas perikatan audit. Nah, yang kedua ini mengenai pemahaman serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, keahlian teknis, termasuk keahlian dalam bidang teknologi informasi, dan keahlian tertentu dalam bidang akuntansi atau lebih spesifik lagi dalam bidang audit. Yang keempat, ada pengetahuan industri yang relevan dengan bidang usaha klien. Yang kelima, kemampuan menggunakan pertimbangan profesional. Dan yang keenam, pemahaman tentang kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP. Serta skill komunikasi yang baik antara klien dan auditor. Seperti itu, Saudari Anne, apakah bisa menjawab? Sudah menjawab, Cu. Terima kasih kelompok. Terima kasih, Saudari Anne. Yang selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Bella. Tadi menanyakan tentang apakah fee audit itu mempengaruhi independensi auditor. Kalau dilihat secara umum, jika dilihat secara umum itu kan biasanya kalau yang saya baca-baca itu fee audit yang tinggi itu juga akan memicu auditor untuk semakin baik dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga fee audit ini meningkatkan penyelesaian audit yang lebih efektif. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya klien udah memberi fee yang tinggi, tetapi auditor itu tidak mampu memberikan hasil yang maksimal. Jadi kalau menurut kelompok kami, hal yang seperti ini tuh juga tergantung pada auditornya itu sendiri. Jadi kalau misalnya baiknya kan harusnya auditor itu kan independen ya. Tapi kan kita nggak bisa mengontrol semua auditor untuk bersikap independen. Tapi emang harusnya independen, tapi kan kita tidak bisa mengontrol auditor itu akan bersikap seperti apa. Nah, dari situ kita juga bisa menilai auditor mana yang baik dan auditor mana yang kurang baik tentang independensi ini. Seperti itu, Saudari Bella. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lagi oleh Pak Den. Begitu, Saudari Bella. Apakah sudah menjawab? Iya, baik. Sudah menjawab. Terima kasih, kelompok. Terima kasih, Saudari Bella. Yang selanjutnya kita akan memasuki sesi pertanyaan yang ketiga. Ini ada Saudari Agnes Monica. Dipersilakan untuk bertanya.
Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Agnes Monica dengan NIM 1219001 izin bertanya. Mengapa lamanya perikatan audit dengan klien dapat menimbulkan kesulitan dalam menegakkan independensi auditor? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Agnes atas pertanyaannya. Yang terakhir ada Saudari Tirosi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Diosi dengan NIM 1218004. Saya ingin bertanya kepada kelompok mengenai perikatan. Nah, kalau perikatan itu kan pasti tertulis dalam perjanjian kan. Nah, tapi itu tertulisnya di mananya? Lalu selanjutnya saya juga mau bertanya, kalau misalkan ada permasalahan, misalkan salah satu dari anggota audit itu mengundurkan diri, nah itu apakah ada hukuman atau sanksinya ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Diosi atas pertanyaannya. Kami dari kelompok, ini sudah nggak ada lagi ya yang mau bertanya. Baik, kami dari kelompok izin minta waktunya sebentar untuk kami berdiskusi. Terima kasih.
Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Agnes. Tadi pertanyaannya, semakin lama perikatan audit dengan klien itu menimbulkan kesulitan dalam menegakkan independensi auditor. Mungkin karena kayak udah langganan gitu ya sama auditornya, kan auditor itu semakin tahu karakteristik seluk-beluknya dari kliennya itu. Nah, mungkin kliennya ini minta request kayak ada dimanipulasi atau menyatakan pendapat itu yang nggak sesuai dengan fakta, kayak gitu-gitu kan. Mungkin mereka sudah udah terlalu lama bersama, jadinya kadang itu auditor gampang goyah, apalagi biasanya di apa ya, kayak diiming-imingi gitu, fee-nya itu ditambah atau karena sudah lama itu, jadi mungkin auditor tuh banyak yang goyah untuk yang bersikap independen itu tadi. Jadi bisa saja karena auditor sama kliennya ini udah lama, itu bisa saja terjadi hal yang seperti itu mengenai independensi auditor. Tapi kembali lagi juga seperti yang saya sampaikan di Saudari Bella tadi, ya tergantung sama auditornya sendiri. Tapi kan auditor yang baik itu kan emang dia menjaga sikap independensinya. Tapi kan kita juga nggak bisa mengontrol semua auditor untuk bersikap seperti itu. Tapi kan emang baiknya seperti itu. Tapi kan kita juga nggak tahu gitu auditor itu seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Saudari Agnes. Apakah bisa menjawab? Baik, terima kasih. Terima kasih, Saudari Agnes. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Deosi tentang perikatan itu tadi tertulis di suatu perjanjian, nah itu di mana, dan jika ada permasalahan, salah seorang dari anggota tim mengundurkan diri dari tim tersebut, hukumnya apa, gitu ya. Jadi perikatan ini ditulis di surat perikatan yang diatur oleh S320. Nah, dalam surat perikatan ini, di mana pada sisi tersebut diatur bahwa kedua belah pihak, yaitu auditor dan klien, harus menyetujui syarat-syarat perikatan. Nah, beberapa syarat perikatan itu seperti akses yang tidak dibatasi terhadap catatan dokumen dan informasi lainnya. Lalu untuk masalah anggota tim yang mengundurkan diri, di sini apabila ada pelanggaran dalam perikatan tersebut, nah misalnya seperti pemutusan ikatan kerja atau tim atau grup yang keluar, atau tidak sampai selesai, maka pihak klien ini dapat mengajukan gugatan hukum kepada tim auditor tersebut. Dikarenakan auditor ini menyalahi kontrak kerja dari perikatan yang telah dibuat. Seperti itu. Apakah dapat diterima Saudari C. Deosi? Ya, sudah menjawab. Terima kasih kelompok. Sama-sama. Nah, saya kembalikan pada moderator. Baik, untuk sesi tanya jawab sudah berakhir dan sesi presentasi juga sudah berakhir.
Kami dari kelompok berterima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, dan kami mohon maaf bila ada kurangnya materi dan ada salah kata. Saya kembalikan ke Pak Daniel. Terima kasih. Ya, terima kasih pada kelompok yang sudah menyajikan presentasi yang baik, lengkap, dan kemudian menjawab diskusinya dengan lugas juga. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya agak keluar dari ranah ini presentasinya, tapi juga sudah dijawab dengan baik oleh para penyaji. Ya, itu berarti sesuatu yang bagus ya. Walaupun kemudian ada yang agak nyerah gitu ya, sudah nanti kemudian akan dijawab oleh Pak Dan gitu ya, apalagi terkait dengan hal-hal yang terkait dengan praktik dan pengalaman. Ya, oke. Apa yang sudah disampaikan oleh kelompok ini lengkap ya, saya lihat presentasinya lengkap, bahkan apa ya, bukan lagi lengkap ya, ada beberapa yang memang kemudian bahkan lebih dari apa yang saya harapkan gitu ya. Tapi bahwa kemudian ada beberapa kesalahan yang teknis yang masih terjadi, itu nanti bisa dilihat langsung di dua makalah yang sudah saya periksa yang akan saya kembalikan. Karena pagi tadi dikirimin yang satu, yang lama, terus kemudian yang 57 halaman, terus dikirimin lagi yang 51 halaman. Waduh, padahal sudah terlanjur saya periksa gitu ya. Jadi waduh, lah ini periksa lagi gitu ya. Dan ternyata kesalahannya ya tetap hal yang sama lah. Tapi ya nggak apa-apa, ini nanti jadi pembelajaran bersama. Sehingga nanti kawan-kawan selanjutnya itu bisa juga menampilkan presentasi yang ya minimal sebagus kelompok ini ya, selengkap kelompok ini, dan kemudian beberapa kesalahannya diperbaiki, mungkin itu yang bisa menjadi perbaikan bagi presentasi-presentasi selanjutnya. Oke, saya langsung ke materi saja, karena ini materi praktik ya, kalau bisa ngomongin banyak masalah tata tulis dan sebagainya, itu nanti hal yang terkait dengan teori saja. Ya, besok kita masih ketemu. Oke, dari kelompok ini kan sebenarnya yang intinya bahwa kemudian dari perikatan, ini kan kita ngomongin perikatan ya, ada 3 yang dijadikan preliminary gitu ya, untuk awal ini, untuk perikatan itu ada 3 modul, ada A140, A150, dan A160 ya, tentang surat tugas, tentang pernyataan independensi, dan komunikasi tim perikatan. Jadi sebenarnya intinya di situ sih, kelompok ini harusnya berkonsentrasi di situ, dan sudah menyajikannya dengan baik. Tapi bahwa kemudian memang pertanyaannya jadi meluas karena apa? Ada beberapa yang mungkin belum tuntas, entah itu di audit 1, entah di audit 2, yang kemudian ditanyakan hal-hal praktiknya di ini. Jadi kalau kemudian apa yang sudah disampaikan kelompok ini, saya pikir sudah cukup lengkap, sudah cukup bagus ya. Saya langsung ke ini aja, ke studi kasusnya ya. Studi kasusnya kan di bab 3-nya tentang informasi umum dari perusahaan, dari auditnya. Dan kemudian di pembahasan kelompok ini memulainya dari A140 ya, tentang surat tugas, surat penugasan. Nah, ini kemudian sudah dijelaskan, kebetulan yang banyak menjelaskan tadi Arum, bagaimana mengisinya. Ini kan semuanya ya kalau datanya, jadi kata kuncinya itu terletak pada data. Kalau memang datanya dari perusahaan sudah lengkap, tinggal masukkan aja di drop down listnya itu, tinggal memilih ya. Ya tidak, tanggalnya mulai kapan, jadi mulai tanggal perikatannya kapan, terus kemudian apa saja yang dilakukan, siapa saja yang bekerja ya, mulai dari partnernya siapa, manajernya siapa, ketua timnya siapa, anggota timnya siapa, itu kan tinggal memasukkan saja. Dan kemudian kalau ternyata sudah memenuhi syarat ya pasti kemudian warnanya jadi hijau ya.
hal yang manual sekali, yang sudah apa ya, tinggal karena sudah ada dasarnya tinggal memasukkan saja. Terus kemudian bagaimana surat pernyataan independensi? Nah, di sini menarik karena banyak pertanyaan yang terkait dengan independensi oleh kawan-kawan. Salah satunya ada dari KSA gitu ya. Meminta penjelasan lebih detail mengenai 3 independen itu tadi ya. Independent in fact, in appearance, dan technical competence. Ya, yang pertama itu in fact. Pertanyaan saya, ada nggak auditor itu yang betul-betul independen? In fact. Artinya tidak pernah berhubungan, tidak pernah berkomunikasi, terus kemudian ditawari pekerjaan. Ya kan orang pasti tidak akan semudah itu percaya ya. Nah, bahwa kemudian ada proses rekomendasinya dari siapa, kemudian auditornya kayak apa, itu kan harus diketahui juga. Jadi auditi memilih auditor kan tidak sekedar memilih auditor. Demikian pula auditor saat kemudian mendapat tawaran dari auditi tidak serta-merta diterima saja, kan harus dilihat mampu nggak saya, kompeten nggak saya mengaudit perusahaan jenis ini dan sebagainya. Nah, itu kan kedua belah pihak harus bertemu dulu. Jadi akhirnya sebenarnya yang betul-betul in fact, betul-betul tidak kenal, bisa saja. Tapi karena kemudian ada proses perkenalan dan proses mengetahui satu dengan yang lain, akhirnya kan in fact-nya jadi kemudian in appearance. Yang penting itu apa? Bahwa kemudian sikap mental independen itu tetap dipertahankan. Bahwa saya independen, ya harus. Saya sebagai auditor, gitu kan. Nah, ini contoh kasusnya enaknya gitu kan, di tempat saya bekerja, bukan hanya di Majung ya, di tempat lain yang kebetulan saya jadi internal audit. Saya tidak puas dengan pekerjaan auditor yang lama. Ini mungkin juga sudah pernah saya ceritakan ya di audit. Karena tidak puas, saya terus kemudian mencari auditor yang dalam tanda petik masih muda, mau bekerja dengan lebih apa ya, karena kalau masih muda itu biasanya kan kalau bekerja nggak setengah-setengah ya, karena dia ingin perform gitu ya, kantornya ingin perform, terus kemudian ingin menghasilkan hasil yang terbaik, supaya apa? Supaya bisa dia punya nama baik dan kemudian direkomendasikan ke yang lain. Nah, akhirnya saya menghubungi. Sebenarnya apakah saya saya independen? Nah, saya sebagai auditor internal, tapi di kantor itu saya kan sebagai ahli gitu ya. Jadi ya sebenarnya sebagai staf ahli. Saya nggak independen, karena saya tidak independen, maka saya tidak sekalipun, tidak sedikit pun menjadi tim audit. Sehingga tim auditnya saya serahkan sepenuhnya kepada kantor yang kebetulan saya ada. Apakah saya berelasi secara langsung? Tidak, karena saya kemudian tidak melakukan pekerjaan audit. Sehingga dibentuk tim audit yang baru, yang saya tidak terlibat sama sekali. Nah, enaknya karena saya ini bagian dari perusahaan itu yang saya ikuti GWG-nya, Business Governance, akhirnya kan enak, semuanya bisa saya buka. Nah, itu saya audit independensinya itu in appearance. Jadi memposisikan diri saya independen, betul-betul tidak terlibat. Sebagai saya auditor. Tapi sebagai auditor internal, ya saya harus buka semuanya apa yang terjadi di perusahaan saya. Nah, auditornya kemudian tahu diri tidak melibatkan saya gitu ya, karena kemudian saya posisinya ada di pihak yang ada di perusahaan, tidak ada di pihak kantor akuntan publik. Jadi di tim audit sama sekali saya tidak terlibat. Nah, itu sudah independen, karena apa? Itu independent in appearance. Tapi malah enak, kemudian semua rekomendasinya bisa saya berikan. Nah, pada kasus yang lain, kantor ini juga mengaudit, tapi bukan di perusahaan saya, bukan di koperasi yang saya layani ya, tapi di tempat lain. Kebetulan saya ada di sana. Saya ada gitu ya. Kebetulan saya malah yang membuka. Jadi
saya yang mempertemukan dengan kantor akuntan ini ya. Kantor akuntannya itu saya mengenalkan kliennya itu pingin dapat apa, ada audit yang pingin diaudit. Nah, kemudian saya yang memperkenalkan. Dan kemudian karena bidangnya itu bidang saya di tentang undang-undang desa dan lain-lain sebagainya, maka saya diminta menjadi manajer dalam kegiatan itu ya. Ya saya terima. Walaupun apakah saya independen? Nah kan saya hanya diminta. Jadi kebetulan ada sebuah BUMDesma ya, BUMDes bersama yang kemudian minta saya punya kenalan auditor enggak? Saya kenalkan dengan auditor, auditornya dikembalikan ke saya. Lah Bapak itu kan auditor kita di bidang yang itu. Nah, kemudian si BUMDesmanya kok nggak ngomong Pak ya, kan katanya mau cari auditor ya, saya temukan dengan kantor. Nah, kalau saya ngomong saya bisa loh, ya saya bisa melakukan auditnya, tapi kemudian stempelnya gimana? Perikatannya bagaimana? Kan jadi akhirnya nggak sah. Nah, kemudian saya kenalkan dan kemudian saya tetap bekerja di situ. Apakah saya tidak independen? Saya tidak ada hubungannya dengan BUMDesma itu. Mereka adalah para komisarisnya yang datang ke saya, bukan manajernya. Yang kami audit kan manajernya. Nah, saya jadi manajernya, gitu ya, jadi manajer auditnya. Jadi saya membawai tim audit. Nah, itu adalah in appearance. Namanya independen itu tidak harus in fact betul-betul terpisah, tapi bisa saja in appearance. Yang penting adalah menjaga sikap mental. Nah, kemudian ada juga pertanyaan bagaimana dengan Wira tadi ya, bagaimana mempertahankan sikap independen, mental independen tadi. Ya, kalau mental independen itu sebenarnya satu, itu kembali kepada locus of control. Locus of control itu adalah kendali dari diri kita sendiri. Apakah kita, enaknya omong, mau menjual murah diri kita, profesi kita untuk sebuah fee audit, ataukah kita memang tetap menjaga dengan profesionalitas kita, integritas kita untuk bekerja sesuai dengan aturan dan perundangan yang ada, dengan kode etik yang ada. Nah, dan makanya kemudian ada yang namanya supervisi, bahwa kemudian yang namanya audit itu kan berjenjang ya, ada tim audit. Tim auditnya itu ada junior diawasi oleh senior. Seniornya diawasi oleh manajernya. Manajernya diawasi oleh AP-nya, akuntan publiknya. AP-nya diawasi siapa? Diawasi oleh rekan sekerja. Karena apa? Sangat mungkin kalau pekerjaannya dianggap aneh, itu dia akan terkena yang namanya dia sangat mungkin akan diaudit, pekerjaannya itu akan diaudit oleh auditor yang lain. Jadi ya mau nggak mau sebenarnya berjenjang. Sedangkan bisa saja kantor akuntan publik yang kemudian melakukan peer review, ya namanya peer review antar auditor. Nah, ini kan masih diawasi oleh yang di atasnya ya, oleh IAPI, oleh Kementerian Keuangan ya, bidang pengawasan dan pembinaan akuntan publik, itu kan jadi berjenjang sebenarnya. Tapi kembali lagi kepada yang terutama itu sebenarnya kepada diri kita, locus of control. Mampu nggak kita menjaga diri kita tetap independen? Mampu nggak kita tetap menjaga diri kita tetap bersikap profesional dan berintegritas? Karena apa? Karena tadi kalau ditanyakan oleh Ripka, bagaimana sanksinya? Loh, sanksinya itu jelas. Sanksi dari kode etik IAPI jelas ya. Kemudian tadi yang sudah dijelaskan oleh Arum tadi mungkin ya, bagaimana kemudian bisa saja kena suspend, ya kena peringatan tertulis, bisa disuspend. Bisa disuspend itu tidak boleh melakukan audit dalam waktu tertentu. Bisa juga sampai kemudian dicabut izin auditnya. Nah, kalau izin auditnya dicabut kan ya mati, sudah tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan audit lagi.
Tapi ya sekali lagi bahwa yang namanya godaan untuk kemudian menerima fee besar, ya, atau yang biasanya disebut opinion shopping, itu sangat mungkin. Jadi ya perusahaan audit itu kadang-kadang menawari, sudahlah Pak, cincai aja, daripada sulit-sulit ya sudah. Pokoknya kami kalau nanti wajar tanpa pengecualian akan kami bayar sekian, kalau nanti ini sekian. Bahkan kemudian ada yang namanya contingent fee. Contingent fee itu bahwa kemudian diberi bonus lebih. Katakanlah saat contingent fee, saya melakukan efisiensi dari pajak, dari harusnya pajak itu 100, jadi cuma 50. Maka saya bisa saja mendapatkan 30% dari pengiritan yang saya lakukan tadi. Berarti 30%-nya dari 50 ya, dan saya bisa saja dapat 15. Itu yang namanya contingent fee. Sangat mungkin dan sangat ada. Ya, saya sebagai auditor yang pernah saya ceritakan itu sering ditawari begitu ya, auditnya jelas-jelas bermasalah dan sebagainya. Mereka pede-pede aja gitu ya. Setelah hasilnya saya sampaikan kayak begini. Wah, terus kemudian mereka bingung, mereka melakukan pendekatan. Bagaimana kalau kemudian fee-nya itu didobeli lah, ditripeli lah gitu ya. Sampai kemudian yang pernah saya ceritakan mobil saya diganti gitu ya. Ditawari ganti mobil dengan yang baru gitu ya. Makanya terus kemudian saya ngelunjak ya. Saya minta yang bagus sekali kan ya nggak mungkin gitu dipenuhi. Yang saya bingung saat itu kalau ternyata dipenuhi di iya ini. Ya kalau kemudian saya hitung-hitung ya, saya cuma dikasih katakanlah saat itu contingent fee saya itu dari penggelapan sekitar 3 miliar, itu saya cuma dikasih 300 juta. Saya nggak mau, saya minta yang 30% tadi. Wah, mereka kemudian tidak berkeberatan. Akhirnya mereka menambahkan menjadi cuma 20%. Jadi mobil baru plus uang gitu ya. Wah, saya nggak mau gitu ya, jual mahal, sok jual mahal. Karena apa? Saya melihat anggota yang kemudian ada puluhan ribu itu kan bisa sangat dirugikan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ternyata mereka marah gitu ya. Anggotanya seneng ya. Karena ini kan koperasi gitu ya yang saya audit, seneng gitu ya anggotanya karena kemudian terjadi dibongkar. Tapi ya kemudian yang marah itu kan kemudian adalah pengurus pengawasnya yang saya bongkar manipulasinya, dan kemudian pihak yang memberi kerja gitu ya, dekopinnya itu kemudian jadi nggak enak, terus kemudian saya malah dilepas gitu ya, tidak kemudian diberi pekerjaan lanjutan. Ya nggak masalah gitu, yang penting kan integritas saya terjaga. Cuma kalau ternyata ya Pak sudah saya kasih Pak, mobilnya saya ganti, tidak hanya kemudian dari Panther tapi kemudian bisa tidak hanya kemudian jadi Panther Touring tapi kemudian jadi Land Cruiser gitu ya. Ya saya kemudian jadi pusing juga gitu ya. Untungnya mereka nggak bersedia gitu ya. Kalau bersedia mampu saya, terpaksa harus melakukan banyak manipulasi. Nah, intinya kalau kemudian sebuah kebohongan itu pasti akan ditutupi oleh kebohongan selanjutnya yang lain. Nah, kalau seperti itu kan jadi masalah. Kalau kemudian melakukan satu manipulasi, maka akan melakukan manipulasi terus-menerus. Ya, kita lihat banyak kasus ya, seperti kasusnya Bank Bali. Kita nggak usah ngomongin Enron, nggak usah ngomongin WorldCop, kita lihat aja kasus Bank Bali. Terus kemudian ada kasus Jiwasraya dan sebagainya yang ternyata itu berimbas sampai sekarang. Akhirnya yang dikorbankan banyak orang, yang dirugikan banyak orang. Nah, kalau sanksi yang lain selain kode etik, tentu saja ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Di situ jelas ya, sanksinya itu bukan hanya pencabutan, tapi juga ada sanksi uangnya ya, 10 miliar sampai 100 miliar, sampai sanksi kurungannya dari 1 tahun sampai 5 tahun. Jadi ya yang ngeri sekali kalau main-main gitu ya.
Tapi apakah ada yang main-main? Oh, ternyata masih banyak loh, sampai sekarang itu ternyata masih banyak auditor yang main-main, karena itu tadi ya, persaingan di auditor sendiri juga lumayan ketat. Dan kemudian bagaimana, oh ini yang sekaligus saya menjawab pertanyaan Bella ya, tentang fee audit dan independensi. Jadi ada korelasinya. Ya kita kan harus due professional care, artinya dibayar berapapun ya kita lakukan dengan profesional. Tapi apakah kemudian tingkat bayaran itu bisa berpengaruh? Ya, bisa mempengaruhi. Kalau kemudian kita terlibat dengan yang namanya opinion shopping dan mau menerima yang namanya contingent fee. Nah, itu yang harus dihati-hati sebagai auditor. Demikian pula kalau kemudian ada pertanyaan dari Agnesmo tadi ya, lama perikatan dan independensi. Iya, namanya sudah lama, 1-2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kan bisa jadi hopping gitu ya. Itu yang kemudian bisa jadi masalah. Makanya kalau di undang-undang, sekarang sepertinya ada perubahan. Saya belum update informasi yang terbaru. Kalau di undang-undang nomor 5 tahun 2011 jelas, akuntan publiknya itu hanya bisa maksimal 3 tahun AP-nya. Sedangkan KAP-nya, kantor akuntan publiknya itu sampai 6 tahun. Artinya 2 kali AP. 2 kali AP. Katakanlah yang gampang ya, kan ada Pak Sendi Cahyadi dan Eri. Siapa gitu ya. Nah, itu kan kemudian Pak Sendinya 3 tahun sebagai AP. Setelah itu Pak Sendi harus ganti orangnya dengan yang namanya Eri. Ya, itu Pak Erinya itu yang kemudian jadi AP untuk 3 tahun kedua, sehingga total 6 tahun. Setelah 6 tahun harus ganti. Karena apa? Ini seperti kasusnya Enron. Enron itu sudah 11 tahun gitu ya, jadi AP ya. Jadi akhirnya dia banyak, Arthur Andersen itu banyak memberi masukan kepada perusahaan untuk terus melakukan manipulasi karena kelamaan 11 tahun jadi AP. Nah, itu akhirnya kan ya seakan-akan jadi orang dalam sudah ya, makanya itu lamanya perikatan juga berpengaruh. Makanya dengan yang sekarang, dengan undang-undang yang terbaru, itu juga kita mengacu dengan yang namanya SOX ya, Sarbanes-Oxley Act, itu bahwa kemudian auditor AP itu hanya boleh 3 tahun, sedangkan kantor akuntan publiknya itu 6 tahun. Artinya dari satu kantor akuntan publik hanya bisa 2 kali AP. Ya, kalau 3 tahun 3 tahun AP-nya. Kalau AP-nya 2 tahun 2 tahun ya bisa saja diganti, bisa 3 kali. Tapi ya biasanya AP-nya yang bertahan ya, karena yang dapat klien itu kan biasanya AP-nya bukan KAP-nya ya. Nah, itu yang kemudian bisa jadi berpengaruh terhadap independensi lamanya itu. Karena semakin lama semakin kenal, akhirnya juga banyak permisif. Permisif itu akhirnya banyak hal-hal yang ya sudahlah. Terus kemudian karena ya sudahlah, seringkali malah kemudian diatur kayak begini aja. Nah, kalau sudah diatur kayak begini, berarti ada permainan yang dilakukan oleh AP terhadap auditinya. Nah, itu yang perlu jadi masalah. Nah, pernyataan independensinya itu tinggal diisi bahwa kemudian independen, tidak ada hubungan, bla 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 bla. Ya, kalau kemudian sudah memadai, terus kemudian status KKP-nya hijau, tinggal diklik. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah komunikasi dengan tim perikatan. Jadi di dalam sendiri komunikasinya antar mereka kayak apa ya? Antar AP dengan manajer dengan ketua tim atau senior dengan junior, itu kayak apa relasinya di dalam itu semuanya, terus kemudian dicatatkan. Nah, itu kemudian setelah oke, kemudian menjadi semuanya syarat-syarat perikatan. Nah, kemudian saya juga akan menjawab pertanyaan dari DOC. Perikatan audit itu ada di mana? Ya di awal, DOC. Saat kita kemudian melakukan audit, melakukan preliminary survey, katakanlah
asumsinya dia belum pernah mengaudit sebuah perusahaan, maka auditor itu akan kemudian melakukan pendekatan, ingin tahu ya, kayak apa bisnis prosesnya, kayak apa sistem pengendalian internalnya. Terus kemudian dia mulai berhitung, mampu nggak dia melakukan audit. Kalau tidak mampu, sekaligus menjawab pertanyaan dari Regiana ya, dari Anne tadi, ya dia harus berhitung SDM-nya dia mampu nggak. Kalau tidak mampu, makanya di auditor, di kantor akuntan publik, itu tidak hanya AP, bahwa kemudian dia punya kawan-kawan yang lain. Dia bisa saja kemudian ada ahli, tim ahli yang ada di situ. Nah, contohnya ya di KAP, yang kebetulan saya juga terlibat gitu ya, di Sendi Cahyadi itu, ada tim ahlinya untuk katakanlah ya Pak Sendi kemudian paham benar kalau kemudian masalah syariah ada yang lebih menguasai, siapa? Itu ada yang namanya Bu Linda ya. Bu Linda itu mantan dosen Macung yang sekarang ada di BINUS ya, BINUS Jakarta. Nah, jadi tim ahli itu minimal pengalamannya 10 tahun. Bu Linda menjadi tim ahli untuk syariah gitu ya. Untuk hal-hal yang terkait dengan syariah pasti Pak Sendi berkonsultasinya dengan dengan Bu Linda. Ya kebetulan Bu Linda ini menantunya itu anak tertuanya dan menantunya itu yang punya bugil ya, tempat es krim itu, yang kebetulan anaknya Bu Linda bukan alumni, sedangkan menantunya yang alumni Macung ya, angkatan pertama. Tapi sayang si Aldino Mihan ini menantunya Bu Linda ini barusan saja seminggu yang lalu meninggal. Ya, yang pemiliknya bugil ini ya, bugil gelato itu baru saja meninggal. Itu alumni. Jadi ya Bu Linda alumni, bukan alumni ya. Kuliahnya tidak di Macung, tapi pernah mengajar kurang lebih berapa ya, 5 atau 6 tahun lah di Macung. Terus kemudian mendapatkan menantu orang Macung, sayang anaknya ya, menantunya ini baru saja meninggal. Nah ini jadi Bu Linda kemampuannya di syariah gitu ya, dan itu yang kemudian jadi staf ahlinya Pak Sendi. Ada banyak staf ahli yang lain tentang bagaimana tentang undang-undang desa, SAK, EMKM dan sebagainya juga punya ahlinya ya. Terus kemudian ada yang lain, jadi tidak semuanya. Jadi AP itu tidak serta-merta dia superior bisa sendiri. Makanya dia punya tim ahli yang membantu dia dalam konsultasi dalam melakukan pekerjaan audit. Juga bisa terlibat kalau kemudian punya spesifikasi khusus yang sudah jadi auditor. Nah, ya audit independensi karena Oke, nah kalau pertanyaannya Novi, kalau belum diaudit bagaimana? Ya itu tadi yang sudah seperti saya jelaskan di awal. Jadi dia seakan-akan memang mengawalinya dari baru, dari awal, dari nol. Jadi melakukannya dia tidak bisa melihat hasil audit sebelumnya, tapi bahwa kemudian dalam melakukan perikatan dia juga berarti akhirnya melakukan semuanya dari awal, dari nol, seperti dia memulainya, memang bukan seperti ya, memulainya dengan perikatan dengan perusahaan baru, dengan auditi baru. Jadi apa? Ya sangat dalam saat kemudian melakukan survei awalnya ya, preliminary surveinya pasti sangat dalam, harus tahu tentang ininya bagaimana bisnis prosesnya, bagaimana sistem pengendalian, bagaimana substantif tesnya harus dilakukan ya, masing-masing siklus ya, dari ininya laporan keuangan itu, dari saldo-saldo laporan keuangan itu semuanya harus direncanakan dengan detail. Karena apa?
betul-betul mengawalinya dari nol. Ada nggak perusahaan yang seperti itu? Banyak ya, karena kemudian audit itu sudah menjadi sebuah keharusan, itu kemudian jadi apa ya? Jadi sesuatu yang sifatnya wajib. Jadi sekarang ini saya karena saya juga aktif di koperasi ya, kan kemudian dari undang-undang dari peraturan menteri yang terbaru itu kalau yang namanya KSP, koperasi simpan pinjam, itu yang lebih dari 1,5 miliar asetnya harus diaudit. Kebetulan tempat saya bekerja kan asetnya sudah lebih jauh dari itu sehingga sudah melakukan proses audit. Terus kemudian untuk koperasi syariah, koperasi simpan pinjam syariah KSPS itu yang di atas asetnya 2,5 miliar harus diaudit. Nah, peraturan sekarang ternyata peraturan menteri sekarang itu yang peraturan yang tahun 2015. Nah, peraturan yang baru yang tahun 2021 yang diberlakukan sekarang itu ternyata semua jenis koperasi yang masuk pada KUK 2 dan KUK 3 dan KUK 4 dengan nilai berarti nilai tertentu ya. Nilai asetnya sekian, anggotanya sekian, itu wajib audit semuanya. Jadi sekarang itu mau koperasinya itu ternyata koperasinya koperasi apapun sekarang wajib audit. BUMDes itu dengan nilai aset sekian juga wajib audit. Jadi sebenarnya sekarang peluang untuk audit itu terbuka lebar. Nah kebetulan saya memang berkonsentrasi di UMKM, di SHKIP, SHKEMKM. Jadi khusus untuk UMKM, untuk BUMDes, dan untuk konsentrasi saya itu untuk yang UMKM, BUMDes, dan koperasi. Jadi itu yang menjadi concern saya untuk jadi, ya kalau katakanlah juga perusahaan non-profit. Artinya saya tidak bisa saja saya melakukan audit untuk perusahaan besar-besar, manufaktur, dan sebagainya, atau perusahaan go public bisa. Tapi tidak jadi ahli, jadi keahlian. Jadi akhirnya keahlian saya cukup yang kecil-kecil aja deh. Koperasi, EMKM, dan BUMDes. Nah itu kan enaknya kecil-kecil tapi jumlahnya banyak. Dan kebetulan apa? Nyambung dengan hobi saya kan. Saya bisa jalan-jalan ya. Kalau katakanlah ngaudit BUMDes ya, atau koperasi di mana kan jauh-jauh ya. Kan kalau perusahaan nah paling banyak kan di Jakarta, di Surabaya, di Malang. Kayak cuma begitu-begitu aja, nggak seru gitu ya. Ya, itu pekerjaan, jadi pekerjaan saya dan hobi saya bisa sejalan gitu ya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dari apa yang saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok ini. Jadi lebih banyak saya bercerita tentang praktiknya kayak apa sih. Jadi bukan teorinya saja, tapi praktiknya dari pengalaman yang saya alami dan dari pengalaman kawan-kawan yang lain yang secara audit juga banyak pekerjaan yang dilakukan. Nah ini sayangnya tidak ada yang PKL-nya di KAP ya tahun ini. Kalau ada gitu pasti akan bisa berbagi cerita ya menariknya bagaimana suka dukanya jadi auditor gitu ya. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sekaligus apa yang bisa saya tambahkan dan juga menjawab dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan yang ada di sini ya. Oke, mungkin ada pertanyaan atau diskusi atau hal yang lain yang ingin disampaikan baik oleh penyaji ya, oleh Arum, oleh Cut, atau oleh audiens yang lain. Ya, kalau paling tidak dari pengalaman yang saya ceritakan, kalau ada kawan-kawan yang ada di sini ya, kalau Anda suatu saat ingin mendalami audit dan ingin belajar audit lebih detail, karena angkatan Anda kan sudah tidak ada penjurusan, gitu ya, kan tinggal tergantung dari mata kuliah pilihan apa yang Anda ambil. Tapi kalau kemudian
suatu saat ingin bekerja di kantor akuntan publik, ya saya bisa bantulah, katakanlah entah itu menitipkan, entah kemudian bekerja di secara penuh waktu ya di sebuah kantor akuntan publik atau di ya yang karena kebetulan saya ada banyak kenal lah gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih untuk perhatian dan presentasi yang cukup baik yang sudah disampaikan oleh kelompok. Ya, kita akan tutup dan akhiri pertemuan dan perkuliahan kita hari ini. Kita akan berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing, supaya pembelajaran hari ini yang kita sudah dapatkan itu akan menjadi bermanfaat, menjadi ilmu yang baik bagi Anda saat menyelesaikan studi di Universitas Majung, lebih-lebih saat nanti Anda bekerja di dunia nyata. Ya, berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih untuk kelompok, terima kasih untuk audiens. Sampai ketemu lagi besok pagi. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Iya.